Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Halaman berapa lagi? Sewu satus berapa? Sewu satus selikur apa? Sewu satus selikur waqat warada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat warada fihi ngan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar telah sampai hadis mengenai apa ya? Gulul. Hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasjidatun hailatun wa ma'nahu ay ya'khudha syai'an minal ghanimati mukhtassan bihi duna baqiyatil mujahidina wa duna ilmihim bidzalika waridahum wallahu alam. Gulul atau apa ya, curang dalam hal jarahan perang. Mengenai hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, tasdidatun hailatun, bahwa gulul curang dalam mencuri harta rampasan perang itu ada ancaman berat yang hailatun, yang menyulitkan. Wa maknahu, maknanya gulul itu sendiri ayyak khudha syai'an minal ghanimati mukhtasan bihi, mengambil sesuatu dari harta rampasan perang, mukhtasan bihi, yang telah ditentukan untuk para pejuang, duna baqiyatil mujahidina, bukan padahal bukan termasuk orang yang ikut berperang. Oh, apa ya, benar ya? Tanpa ya. Piye iki ya, duna baqiyatil mujahidin. Ya? Ra krungu. Ra krungu. Ora krungu. Heeh. Oh ya. Ayya khudasyan minal ghanimati mukhtasan bihi duna baqiyatil mujahidin. Mengambil sesuatu dari rampasan perang yang dikhususkan untuk orang yang berperang ya. Bukan bagian, bukan selain yang
Kan nggih kalimat angel awi dong maksudnya ning kalimat iki piye benake? Oh, duna baqiyatil mujahidin piye iki? Bukan yang selain untuk mujahidin. Saya enggak ora ketemu kalimatnya. Waduna ilmihim dan tanpa sepengetahuan orang-orang yang berperang bidzalika waridahum dalam hal mengambil itu dan tanpa ridho orang yang ikut berperang. Jadi nek perang itu kan nanti seperlima yas'alunaka apa maksud ayatnya? Orang deh. Yas'alunaka anil anfal, anfalillah war rasul dan seterusnya itu loh. Harta rampasan perang itu sebagian untuk Allah dan Rasulnya itu seperlimanya itu maksudnya untuk kepentingan dakwah agama. Jadi seperlimanya lagi untuk orang yang berperang misalnya. Nah, apa kuwi jenenge yang namanya gulul itu mengambil harta rampasan perang yang sudah diperuntukkan oleh orang yang ikut berperang, bukan sisanya. Dan tanpa sepengetahuan orang yang berperang, tanpa izin orang yang ikut berperang. Mana ya kia? Kira-kira. Turak ide ya perang tadi. Wayam bagi likulli muslimin ayan wiya al jihada wa yuhaddisa nafsahu bihi hatta yaslama minal wangiti al wariti fitar kidzalika. Seyogianya bagi tiap-tiap orang yang Islam itu untuk berniat berjihad, berniat berjuang dalam dulu saatnya Rasulullah menyuruh perang ya perang. Sekarang sudah nggak ada perang lah. Setiap orang Islam itu harus berniat untuk berjuang memperjuangkan agama Allah dan mengatakan kepada dirinya sendiri mengenai hal itu sehingga dia selamat dari ancaman yang telah datang mengenai orang yang meninggalkan jihad. Setiap orang Islam itu wajib berjihad, wajib berjuang untuk agamanya. Nah, baik itu menyangkut diri sendiri maupun menyangkut keseluruhan umat Islam. Nah, setiap orang Islam itu harus berniat untuk berjihad dan memberitahu dirinya mengenai hal itu, maksudnya berkata dalam dirinya untuk berjuang supaya selamat dari ancaman yang diperuntukkan untuk orang yang meninggalkan jihad. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man mata walam yahzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi wa mata ala subhatin wa mata ala subhatin minan nifaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mati dia belum ikut perang dan dia belum pernah mengatakan kepada dirinya untuk berperang, maka orang itu mati menyerupai orang-orang yang munafik. Zaman dulu itu kan bentuk perjuangan terakhir dari Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk berperang. Nah, semua orang Islam harus berperang atau paling sedikit berniat untuk kapan saja berperang gitu loh. Nah, kalau ada orang mati dia belum pernah berperang, dia juga dalam hatinya tidak pernah berniat untuk ikut perang, berarti matinya seperti orang munafik. Jadi intinya itu bukan perang, intinya itu taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Allah menyuruh umat Islam untuk berperang. Nah, ya harus berperang. Ada kalanya orang itu sampai mati belum berperang, karena memang kebutuhan untuk perang itu membuat dia belum ditugaskan untuk perang. Perang kan ada
Ada strateginya, ada penugasannya. Belum ditugasi perang sudah mati, tapi ya dalam hatinya itu ya kapan saja disuruh perang siap. Itu seharusnya begitu. Tapi kalau orang itu belum pernah ikut perang dan seandainya disuruh perang juga belum tentu mau, tidak pernah berniat untuk berperang, lah itu matinya seperti orang yang munafik. Perang itu kan salah satu bentuk jihad, salah satu bentuk berjuang. Nah, semua orang Islam itu wajib untuk berniat berjuang memperjuangkan agamanya, baik yang menyangkut dirinya maupun menyangkut keseluruhan umat Islam. Kalau sekarang yang ngaji, siapa mati belum pernah ngaji dan tidak pernah berniat untuk ngaji, itu ngaji mencari ilmu, itu ya bisa aja matinya ala subatin minan nifaq itu tadi. Atau dalam hatinya itu tidak pernah ingin memperjuangkan Islam, tidak ingin supaya Islam itu jaya, itu ya berarti ala subatin minan nifaq. Nah, semua orang Islam itu dalam hatinya harus kepingin Islam itu jaya. Karena dia tahu kalau Islam itu jaya, banyak orang masuk surga. Terpaksanya orang itu tetap tidak Islam kafir, tetap terjaga kehidupannya. Tapi kalau Islam itu lemah, Islam itu kalah, banyak orang masuk neraka, berarti kan tidak banyak yang Islam. Di kehidupan dunia pun akan banyak penindasan, akan banyak kejahatan. Dengan peraturan manusia kan bisa aja manusia itu tertib, kelihatannya tertib, tapi sebenarnya hakikatnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Di negara-negara maju itu kelihatannya tidak ada pelanggaran HAM, padahal hakikatnya lebih ngeri pelanggaran HAM-nya itu. Misalnya gitu loh. Nah, kalau Islam itu menang, Islam itu kan artinya luas, kebenaran, keadilan kan Islam. Tapi kalau orang itu leh-leh luweh cuek, yang dipikir cuma dirinya sendiri, mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, mengumpulkan kelinci sebanyak-banyaknya. Enggak peduli Islam mau menang mau kalah, emang gue pikirin. Enggak peduli kebenaran, keadilan itu menang apa kalah. Nah, itu nanti matinya bisa menyerupai orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Makin banyak orang baik, makin hidup di dunia ini makin enak untuk semuanya. Di akhirat juga makin banyak yang masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Maka imperium Islam abad pertengahan itu dulu, nah, mereka tidak demokratis loh. Itu pun tidak secara sempurna menerapkan Islam, kekhalifahan itu. Selama imperium Islam yang menang, itu semua orang di dunia ini lebih terjamin, lebih terjaga, lebih sejahtera. Begitu imperium Islam kalah, Cordoba dalam peperangan itu direbut orang Kristen. Orang Islam yang tinggal di situ cuma disuruh milih keluar dari Islam, pindah ke Kristen, apa disembelih, dibelah. Nah, itu fakta sejarah itu, dipaksa gitu. Karena orang Islam ya tidak mau keluar dari Islam karena imannya orang Islam itu kan kuat. Ayo disembelih. Nah, sampai di sana, sampai sekarang di Spanyol, di Cordoba itu kan ada jalan namanya jalan darah. Karena di zaman itu jalan itu dibanjiri oleh aliran darah orang Islam yang disembelih orang Kristen. Itu fakta itu. Fakta sejarah yang tidak bisa dibohongi.
Padahal dulu ketika Islam itu menguasai Cordoba, orang Islam bisa beribadah, orang Kristen juga boleh diberi kebebasan beribadah, tidak dipaksa untuk keluar dari Kristen. Nah, ketika Islam itu kalah, orang Islam dipaksa untuk keluar dari Islam atau disembelih. Itulah faktanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan zaman dulu, Pak. Ya, zaman sekarang masih terjadi itu. Bosnia itu dulu. Ya, orang Islam ya banyak disembelih oleh apa? Orang-orang mana itu? Serbia, oleh Serbia. Ini bukan berarti terus katrok mau mendirikan kekhalifahan Islam, khilafah, bukan begitu. Terus mendirikan negara Islam, bukan seperti itu maksudnya. Jadi sesuaikan dengan perkembangan keadaan, yang penting esensi Islam itu apa? Keadilan, kebenaran, kasih sayang, kebebasan. Maksudnya kebebasan ini tidak suka memaksa orang lain, tidak suka memaksa agama orang yang beragama lain. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi al-iksaru min su'ali syahadati. Dan seyogianya juga memperbanyak memohon atau berdoa minta mati syahid. Allah alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man sa'alallahu asy-syahadata bisidqin balaghahullahu manazila syuhada'i wa in mata ala firasihi." Siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan bersungguh-sungguh, mintanya itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu yang menilai Allah, kita berusaha bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita sebagai orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu bukan kita yang menilai, Allah yang menilai. Orang itu siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikan orang itu di tempatnya orang-orang yang mati syahid. Maksudnya matinya juga syahid, meskipun dia matinya di atas tempat tidur, bukan di medan perang. Mengaji barang ini salah satu niatnya ben diparingi mati syahid. Nah, ini loh. Karena ada hadisnya, orang yang mencari ilmu mati di mana saja, kapan saja, sementara dia masih mencari ilmu, masih menjadi santri, masih menjadi thalibul ilmi, matinya syahid. Thalibul ilmi iki ya tenanan ngono lho, cok nyang cok ora, waduh. Pahmi lho. Cok nyang cok ora bar kuwi menyang ngarep dhewe, aku dadi blereng aku. Oh, bleng sing ada-ada menyang. Bleng iki omahe ndi bleng? Ana sapa? Nyang terus udan. Pahmi cok nyang cok ora. Padahal mun cerak mlaku iso, angklek kowe kuat. Kone pahmi iki kene angklek kuat raja kowe. Kuat ya? Kuat. Nek kuat dijajal sesuk. Nek lho, ya nek le nggon capek males ya jelas. Ya ini bukan hanya Fahmi saja, salah satunya ngopo ngono lho nang omahe men ketap-ketip, nek nang omahe pesta pora karo presiden-presiden seluruh dunia niki rada pantes. Kok ramnya ngopo mi? Membengi, wow, seluruh presiden seluruh dunia kumpul di tempat saya ya. Pesta pora ya. Enggak enak saya kalau enggak nemu ya ini ya wangon. Ini nek Fahmi tak takoni ngopo ramnya wingi. Dia jawab ngono kuwi, cekel gawa neng rumah sakit jiwa iki jan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kuduan terus mau sore mau ngaji anak-anak. Ya tetep ana sing menyang lho. Yang menyangi bojone Rifki iki lho. Karo anake Rifki. Padahal udan terus buangan to. Karo anake Mas Andi. Fahmi cara ra ketok kowe. Ora udan ra nyang apa nek udan. Nek udane golek Fahmi malah ning kali mungkin agak mancing sidat to. Nek mancing kowe menyang ya udan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtigha amardatika bi fadlika wa minnatika ya karim. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berperang di jalan-Mu dengan harta dan jiwa mereka, yang semata-mata mencari ridha-Mu. Kami mohon kepadamu demi atau dengan anugerah-Mu dan maha memberi-Mu, wahai Zat yang maha mulia. Amin. Yang ra ngaji mbahne rene. Wah, iki mesti ratu kok kayak kebul iki karo putune wis. Ngono. Aku ki ngandani ngono iki wis tak praktek kabeh lho. Apa kuwi jenenge misale aku ngandani Fahmi, durusi keluargamu. Wah, aku ki yang ngurusi keluarga. Urusi mbahmu, aku yang ngurusi mbahku. Urusi adik-adikmu, aku ngurusi adik-adikku. Ngono lho. Dadi ora mung ngomong doang tidak. Lah aku nek omong tok ora ana nyatane lah kuwi kan kena dibaitu. Alah jenengan dek mau selesai ya mboten mulang berarti kan ra menyang. Lah kan aku wis dadi kiai. Zaman dadi santri aku menyang terus. Kowe sesone dadi kiai cok ra nyang oleh. Alasane guruku mbiyen ya cok ranyang, ngono ta? Nek waktu aku dari santri ki menyang terus aku. Wudan terus kono iki leliwengan ngono kaya mau sore ngene, menyang aku ngaji ki. Tetep menyang, mlaku lho saka Nakrama Kidul tekan Nakrama Lor. Nek Pak DK Basit. Mlaku sendiri. Kabeh kanca tak rurui wong tua apa? Tak ampiri wong tuane retok nyang e. Gak aku tetep menyang, nek ra menyang gebuki karo bapak to. Terus kepaksa menyang dengan berlinangan air mata janjane kene to. Ya wedi to cah cilik SD kelas 3. Aku Nakrama Kidul tekan Lor kira-kira 700 meter. Urung ana PLN biyen. Teng dedet. Bledake nyamber-nyamber uduane derese pol kaya iki mau punjul. Nah, niku. Allah saiki dadi kiai iki balas dendam iki. Caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek sing adu-adu ngono iki ya maklum, sak ranyang ngene maklum. Iki terus ogleng terus nek ranyang ndek alasan iki. Nek ogleng iki ya pinter golek alasan. Ora mergo adoh ora, mergo watok ndak ganggu kancane. Oh ya. Mulia banget toh alasannya. Kok ranyang gleng? Mbah kula niku watok ngikil kok ndak malah ganggu kancane ngono. Wah, apik tenan, mulia tenan alasanmu. Nah, ini ya kesehatan nggih. Ora tek watuke to gleng nggih. Watuk iso dienggo alasan keset. Ning rada pantes ngene. Pomo takoni malaikat, "Gleng kok dek ben ranyang, Gleng?" Wah, sampean ki malaikat bodho piye? Wah, donekke. Ongkene watuk ngikil kok takokke menyang apa ora. Ini malaikat mungkin ya mandok-mandok. Ning bar ki ngampleng. Jane ming menyang ngaji to ning kene iki. Wong ngaji ki tetep mulya donyahe. Aku ini kula mboten mulya. Lah kowe iki wis ngaji wae kaya ngono ndek kowe ora ngaji. Wis sana lho. Margi niku ngaji wis menyengus. Kowe iki margi ki wis ngaji ndek ora ngaji. Ngono lho. Mungkin wis aku mau petok Lokman ya aku ki. Pak
Pak anu kan ora iki, Pak Hana iki. Lho kok wis kalungan werna-werna mlaku karo wiridane dalane piye kae iki? Aku wih kuwi lho kemana kuwi ya. Aku mau mak teratap klambine kan abang. Fahmi apa ya? Belok mana? Soalnya kan Fahmi orang dina ranyang ta dadine aku ya mak teratap to le ramyange wis. Wis kalungan apa-apa kaleng apa-apa wis plastik ana wis wiridian wis dadi mlaku ngidul ya mungkin arep nang Blawon. Mbiyen kuwi wis apik sih. Pas mondok kitane ya mondok ya dipaksa mulih karo keluargane. Mondok terus ya saiki ra edan waras. Umpamane nek takdire edan ki ya dilalah wis mondoke metu ngene lho. Dilalah wis ngaji we ya nesu karo aku ngene lho. Yo ora gelem ngaji ini tanda-tanda takdir kali iki. Wah cocok gawe tanda-tanda takdir to Mi. Ngono. Nek ana apa-apa piye. Iki tenan. Wah sesuk nek rancangane Pak Wan jalan ngaji misalnya sing wong Indonesia ini pira 100. Sing ngaji sing menyang 400 sing 300 malah wong bule piye. Ora. Wong Indonesia jan dijak mutu ora gelem ya engko bule ditekake rego jalah rene. Iki lho. Mandok-mandok senajan radong maksud sing tak omongke. Mulai disyukuri, tidak ada yang lebih patut disyukuri setelah iman dan Islam selain bahwa kita itu dijadikan orang diberi pertolongan Allah untuk menjadi pengurus ilmu agama. Ya dah. Pengurus ilmu agama gampang, jadwal ngaji linggo, rawuh, hadir, selesai. Nek ngantuk ya mung disindir, ana ta. Ora tau menyang ya donek-donekke. Ya ngono ta. Menyang terus wis selamat sekali liwat. Apa-apa wis diatur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ning apa-apa diatur karo Allah iku ora kok Allah tak kon nuruti kabeh kepinginanmu ya ora, ngono lho. Ning semua yang kamu butuhkan itu dicukupi Allah. Hadis qudsi itu Allah berfirman, wahai langit, wahai bumi, jangan pernah kau berikan rezeki kepada hambaku sebelum hambaku itu bermandikan keringat dalam bekerja. Tetapi wahai langit, wahai bumi, jangan pernah engkau biarkan hambaku yang mengurusi ilmuku, yang mencari ilmu agama. Jangan pernah kau biarkan mereka sampai berkeringat baru kamu berikan rezeki. Nah, loh. Sebelum mengeluarkan keringat setetes pun kamu sudah harus kasih rezeki. Nah, gitu. Itu firman Allah pada langit dan bumi. Maksudnya kuwi wong ngaji iki apa-apa digampangke. Wong ngaji terus gini terus angel urip kula. Lah kowe wis ngaji wae kok ngono. Ngono lho, ndaiba kowe nek ora ngaji wis. Karena orang tahu itu kan karena perbandingan lah. Misalnya ya orang itu ditakdirkan umurnya 40. Kemudian dia karena ngaji dipanjangkan umurnya oleh Allah menjadi 45. Nah, orang itu maupun orang lain kan tidak tahu toh. Dulu kan ngaji umurnya 45 mati. Lah soalnya kowe ora ngerti jatahe asline dhek iki 40, ngono to. Iki wis didawake karo Allah 5 tahun, ngono. Gak sing siji kae ora ngaji tekan umur 90. Lah kayak iki jatah iki kudune iki 100. Ning gandeng ra ngaji disudha dadi 90 kan ngono to. Lah jatah itu kan perjanjian kita dengan Allah di zaman azali. Gitu loh. Tetapi apapun yang terjadi wong ngaji itu kan barokah. Didit ya barokah, ra didit ya barokah. Eta dawa umure ya barokah, dawa cendake. Cendak umure ya barokah, ngono lho. Nek wong ora ngaji, dawa umure ya rekoso, cendak umure ya nelongso. Oke, ora ndedit ya ngresula, duwe duit ya cilaka. Dadine wis ra penak kabeh, ngono lho. Iki janjine Allah sih, bukan janji saya. Melalui sabda Rasulullah pasti benar. Wis, yang terus ngaji.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bisa kita lihat perbandingan itu misalnya orang yang terus-menerus ngaji dan orang yang berhenti ngaji sudah lama. Itu kan kelihatan. Barengane margi sing saiki wis ora ngaji belas. Ya karo margi ya bahagia margi. Ini ta. Ya gampang margi uripe. Perhatikan saja. Ya mungkin margi iki montore kalah HP karo dhek. Ning delok saja. Secara menyeluruh, secara total margi itu jauh lebih bahagia dan lebih sejahtera daripada orang itu. Gitu. Kesejahteraan kan bukan hanya dilihat dari motornya. Ono banyak faktor yang harus diperhatikan. Kayak nek sekolah lho. Biji rapot ki ora mung satu mata pelajaran to. 18, 12 piro. Pelajaran pertama bijine 10, pelajaran kedua sampai 17 sampai 18 bijine 0 utawa 2. Ha iku ra ya jeblok. Pelajaran pertama entuk 7, pelajaran kedua entuk 6, 6 lulus. Ngono ta? Begitu juga wong ngaji ki ngono ku. Wong ra ngaji ki mung 1-2 pelajaran mungkin menonjol, pelajaran liyane jeblok. Jadi totalitas kualitas hidupnya jeblok. Dhewe akeh ning donya urung ning akhirat. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Pak Wan iki ndek program iki. Wong Indonesia ora gelem ngaji wis wong bule-bule wae kon ngaji gitu. Wong sing berhak masuk swarga iku ora mung wong Indonesia, wong endi-endi gitu. Saking ana wong Indonesia ora mlebu swarga mah bule-bule sing mlebu swarga. Ya salah dhewe ya. Saya berpihak pada agama bukan berpihak kepada sekedar kepada bangsa. Ikatan agama, ikatan iman tuh harus lebih dimenangkan daripada ikatan darah. Mulane pengen dadi dulurku tenan ki ora kok rasa hubungan darah piye-piye anggere ngaji ku sregep tenan, serius tenan. Syukur cerdas tenan ya wis sedulurku tenan ngono gitu. Waqad dzakarna, dulurku maca Fatihah ora jedak ya wegah aku ngaku ngono. Sin maksudnya nang akhirat dulurmu duat takone malaikat ketake senes. Ngapa aku dulur Fatihah ora jedak ngaji keset. Wah, nek kowe jenenge tegal. Lho Kanjeng Nabi karo pamane ya malah mungsuhan ya ta? Abu Jahal Abu Lahab kan pamane Kanjeng Nabi kabeh kowe. Perang. Nabi Nuh karo Kan'an itu ngaku anak karo Gusti Allah ra etuk, ta? Nah, ini loh. Ikatan itu kan ikatan perjuangan. Mula aku mbiyen ngaji karo Pak Duwit, gandeng wong iki ngerti nek aku ki ponakane. Wah, aku ngati-ati. Aku ngati-ati, aku harus menjadi yang terbaik, aku harus paling rajin, aku harus paling itu loh. Riyadah tenan. Sen aku. Oke lho, karo kiai-kiai liyane sen aku ngaji bareng-bareng kiai. Matur nek DC sampean anu nggih, dulure Mbah Wet nggih. Nggih, alhamdulillah. Kok goblok? Ya tobat. Siji aku isen ning Indone isen-isen kiai Wet to. Kok keset? Nah niki siji aku isen, loro isen-isen. Lah kan to. Sampean putune Kiai Sang itu ya? Nggih, alhamdulillah. Kok petruk? Oh, ya kan aku saru, gawe saru mbahku juga kan ngono ta? Iya ngono kuwi nah. Sampean wayahe Mbah Kiai Sang itu nggih. Oh nggih pantes. Maksudnya pantes? Nggih sregep pinter bagus. Nah, ini keren, aku keren, mbahku keren. Estu leres jenengan niku wayahe Mbah Kiai Sang itu. Leres. Kok eli? Itu biate ngono iki. Lah janjane iki elik apa apik, gandeng apa ora janjane kan inner beauty to kita itu. Ora masalah pupur, ora masalah operasi plastik. Itu kan pekerjaan orang yang tidak ngerti agama. Orang yang ngerti agama ini
Mbah irunge pesek, mbah mripate jerong nek inner beauty-nya itu spiritualitasnya, jiwanya itu bersih bagus ya kelihatan mencorong. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean santrine Kedim nggih? Nggih. Terus sedulur kali Kedim nggih. Mosok sih. Oh, nek di ngono ki berarti di paido atau biat atau innalillahi apa ya? Wa qad dzakarna hadil ahrafa al-wajizata fil jihati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.